yang paling layak dicintai dalam hidup kita itu pertama Allah, kedua Nabi, ketiga orang tua, keempat mantan. Nggak masuk lah. Keempat adalah pasangan dan keluarga kita, qurrata ayun. Kalau yang belum punya minimal 3 dulu lah. Allah, Nabi, dan orang tua. Itu urutan. Ini bukan acak, urutan. Jadi kayaknya nggak fair kalau kita cinta banget sama orang tua kita, apalagi cinta banget dengan itu. Tapi ke Allah Rasulnya tuh kayak nggak ada greget-gregetnya, biasa-biasa aja. Giliran nama dia disebutin, kita langsung kayak Giliran nama Allah disebutin biasa aja, nggak ada rasa wajilat qulubuhum. Nah ini kayak nggak fair menurut saya. Belajar deh, pelan-pelan dibangun itu. Takjub sama Allah, ingat betapa baiknya Allah sama kita. Takjub sama Nabi, ingat betapa baiknya Nabi sama kita. Kalau saya sekarang membiasakan karena saya pengen respect banget sama Nabi semampu saya. Kalau sholawat sama Nabi itu saya takzim, menghargai. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina, takzim banget. Kenapa? Sosok yang memang layak ditakzimin. Gak usah kita, malaikat aja takzim sama Nabi. Apa takzim teh? Kayak hormat banget ya, respect banget. Malaikat aja respect banget sama Nabi Muhammad. Malaikat tuh sayang banget sama Nabi. Sampai Jibril tuh pas ngedampingin Nabi wafat, Nabi lagi sakratul maut, Jibril buang muka. Nabi tanya, ya Jibril, kamu benci ngeliat wajah saya? Enggak ya Rasul, saya enggak tega. Kayak seorang ayah yang anaknya lagi mau diinfus, bayinya lagi diinfus, lagi disuntik, kan enggak tega banget kan ngelihatnya ya. Kayak gitulah Jibril kepada Rasulullah SAW. Enggak tega Jibril mau ngelihat Nabi lagi diinfus, maksudnya lagi ditarik nyawanya. Apalagi Aisyah yang mangkuin Nabi, apalagi istri-istri Nabi yang lain yang ngelihat Nabi dalam keadaan susah. Ini keringat beliau, keringat dingin karena sakaratul maut. Nabi dalam keadaan kayak gitu, yang diingat siapa? Kita, ummati. Ya Allah gimana? Karena Nabi pengen make sure ke Allah kalau nanti di akhirat beliau bisa mensyafaati kita. Itu deal-dealannya Nabi terakhir. Maaf saya nggak mau promosi. Saya juga nggak nonton soalnya. Cari di YouTube. Deal-dealan Nabi sama Allah yang terakhir itu adalah make sure kalau Nabi itu bisa syafaatin umatnya. Itu tuh deal-dealan Nabi sama Allah yang terakhir loh. Ya Allah, beri saya kesempatan mensyafaati umat saya, beri kesempatan umat saya masuk surga duluan, umat saya, sampai Allah ya, baru tenang beliau kembali kepada Allah. Itu permintaan terakhir Nabi. Kalau kita kan permintaan terakhir mungkin gak akan keingat orang lain. Jangankan orang lain, mungkin keluarga aja gak ingat. Pasti diri sendiri yang kita pikirin kan. Kalau Nabi yang dipikirin orang yang gak kenal sama beliau. Terus kita kenapa masih kikir untuk berselawat sama beliau? Beliau aja yang gak kenal sama kita terus berusaha untuk memberi syafaat buat kita. Masa salawat aja males? Sallallahu alaihi wasallam. Dan kenabian beliau memang luar biasa. Saya baru dengar ada sebuah cerita nih, keren nih. Dulu tuh ada seorang laki-laki namanya Ahban. Ahban ini penggembala domba gitu. Lagi menggembala domba ya. Tiba-tiba ada seekor serigala naik ke atas puncak bukit. Terus bicara kayak manusia. Ini di zaman Nabi. Seekor serigala naik ke atas bukit, ngelihat domba yang banyak digembalain sama Ahban. Dia bilang, ya Ahban, kenapa kamu menghalangi saya dari rezeki yang Allah tentukan untuk saya? Kata serigala, mana rezekinya? Domba kan dikawal terus sama Ahban nih, sehingga serigala gak bisa mendekat. Sehingga serigala ngeluh gitu, curhat gitu teh. Wahai Ahban, Ahban gitu, kenapa kamu menghalang-halangi rezeki Allah untuk saya berupa domba-domba? Ahban lihat kanan kiri, mana orang yang ngomong? Kata serigala, saya, iya saya, kata serigala teh. Oh kamu, ajaban, mengagumkan sekali serigala bisa bicara seperti manusia. Kata Ahban, kata serigala, ada yang lebih mengagumkan daripada ini. Apa? Ada seorang laki-laki di Madinah dan dia adalah utusan Allah. Dialah yang paling mengagumkan, lebih gempar daripada serigala bisa ngomong.
Beneran. Nih Ahban ini orang Madinah, dia nggak tahu tentang kenabian Rasulullah. Pulanglah dia ke kampungnya, nanya tentang Muhammad, tentang kenabian, datanglah kepada Rasulullah. Begitu Ahban bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah tersenyum dan mengatakan, apa yang dikatakan serigala itu kepadamu, wahai Ahban? Dia makin kaget. Ya Muhammad, bagaimana kamu tahu tentang apa yang saya bicarakan dengan serigala? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu segala sesuatu. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Banyak banget bukti-bukti kebesaran itu. Jadi nggak usah ragu lagi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, orang terpilih yang Allah aja udah maafin kesalahan beliau, tapi nggak menyebutkan kesalahannya. Tapi Allah maafin, tapi nggak disebutin kesalahannya. Saking mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan walaupun ini disebut prolog, tapi ini juga bagian dari konten penting buat kita sadari. Syukuri nikmat berislam kita, nikmat hidayah, taubat, hijrah kita. Nanti Allah akan tambahkan. Suasana keislaman itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika suatu negeri bisa berislam dengan nyaman, berarti negeri itu dapat nikmat yang paling besar yang pernah diberikan kepada manusia. Karena dikasih harta, belum tentu negeri itu nyaman. Buktinya beberapa negara maju yang kita lihat futuristik banget, angka bunuh dirinya tinggi. Bukan berarti nggak penting ya, penting. Cuman itu doang nggak cukup. Dikasih alam yang indah, kalau nggak bisa dikelola malah jadi musibah. Tapi kalau dikasih keislaman dan hidayah, maka Allah SWT akan cukupkan yang lain-lain. Harta akan diberkahi, alam akan diberkahi, sosialnya akan diberkahi. Semua jadi berkah gara-gara keislaman. Tapi kalau Islam dicabut, keberkahan itu juga akan hilang. Walaupun kita punya materi-materi itu. Sama kayak keluarga. Kalau keluarganya soleh, Allah cukupkan rezekinya. Allah bahagiakan hatinya. Allah sehatkan tubuhnya. Allah nyamankan suasana keluarganya. Tapi kalau orang dikasih harta doang tapi nggak dikasih kesolehan di dalam keluarga itu, justru harta penyebab kekacauan di dalam keluarga itu. Syukuri nikmat berislam. Yang kedua, cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhirat kita bisa benar-benar menatap wajah Nabi. Oh, ini yang namanya Rasulullah Muhammad. Pantesan kok seluruh dunia itu kagum kepada beliau. Tajdid, perbaharui. Kalau saya memperbaharuinya kadang-kadang selain dengan baca sirah, baca hadis. Karena iman kita kan lemah ya. Harus di charge itu bukan mingguan, bulanan, harian kayaknya. Kalau sahabat mingguan cukup, kita harian. Karena cepat banget dropnya. Kayak handphone udah rusak. Baru dicas udah ngedrop. Tadi siang baru dicas. Jam 2 siang, jam 1 dicas, jam 2 udah tinggal 5%. Nih handphone hati kita ini lagi ngedrop. Cas lagi. Salah satunya saya kadang-kadang ngecasnya lewat kayak nasyid lagu-lagu tentang keistimewaan Nabi, kayak Nabi itu tersenyum. Tadi sore pas lagi jalan di sini di mobil dengerin tabassum atau tabassam. Nabi itu suka senyum. Kenapa kamu kok kerung? Bahasa liriknya tuh. Nabi aja suka senyum. Kenapa tuh? Coba duduk wae gitu ya. Oh ya udah, saya lagi di mobil tadinya gini. Nabi aja tersenyum. Itu mendoktrin loh, ke bawah loh. Makanya lagu tuh penting juga ya. Jadi buat seniman-seniman, para musisi nih, saya support sebetulnya dengan bakat seni, musisi atau apa, selama itu didedikasikan buat hal-hal yang keren. Terus Nabi, laukana bainana, Nabi seandainya Nabi ada di tengah-tengah kita, itu benar-benar haru loh. Refresh. Kayak kita nge-refresh semangat dengan mantan lewat lagu-lagu melo kan ya. Begitu dengar backsound aja, nggak usah lagu backsound sebuah booster tentang yang kayak gitu-gitu Tokyo Cinderella Story atau apalah kayak gitu-gitulah, saya nggak ngerti. Korea-Koreaan lah, Jepang-Jepanan. Kok jadi kayak ingat lagi yang dulu, terus tiba-tiba yang tadi kayak perasaan tadi asik-asik aja, tiba-tiba pas dengar lagu itu jadi kayak keinget lagi dia yang menyakiti hati kita 20 tahun yang lalu gitu. Masih diingat aja. Kenapa kok bisa ke refresh lagu kan?
dengerin deh lagu-lagu tentang Nabi biar kita jadi salawat-salawat tentang Nabi biar kita gak nge-refresh hati. Gak tahu teman-teman ya, kalau saya jujur pribadi ini, kalau dengar lagu-lagu tertentu tuh bisa kayak apa gitu. Apalagi lagunya, sebutlah misalnya lagu Cinta Kita Berakhir di Januari gitu-gitu kan. Itu kan, sama lagi Januarinya. Gak usah ketawa. Kan itu kayak kena banget, sama banget ya kisahnya sama saya, suka ke bawah-bawah gitu. Belum lagi nanti lagu-lagu yang, pokoknya lagu-lagu mellow tuh bisa bikin refresh semangat rasa kita. Kenapa enggak lagu tentang Nabi Muhammad SAW? Selain pastinya, sirah, hadis, sholawat, udah pastilah itu mah. Karena gimana-gimana juga kita butuh entertain, manusiawi. Dan Allah menciptakan itu untuk kita nikmati. Oke, kita bahas tentang empati. Buat saya, menurut saya nih, dalam bergaul kita terapin 2 standar sikap. Sikap kita ke orang sama sikap orang ke kita. Gimana cara kita merespon itu? Gimana cara kita bersikap ke orang lain? Gimana cara kita ngerespon sikap orang lain kepada kita? Itu 2 standar yang berbeda. Jangan disamain dan jangan dibalik. Kalau sikap kita ke orang, maka sikap yang paling baik kita tunjukkan itu adalah sikap empati. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ra'fah. Apa itu ra'fah? Pengertian. Ra'fah itu jaga perasaan. Ra'fah itu gak pengen ngerepotin. Ra'fah itu gak pengen nyakitin. Ra'fah itu gak pengen nyinggung. Ra'fah itu gak pengen ngebebanin. Mungkin salah satunya empati. Itu sikap kita ke orang lain. Ini yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Tapi kalau orang ke kita, sikap kita adalah syarhus sadar. Apa syarhus sadar? Lapang dada, legowo kalau kata orang Jawa. Syarhus sadar. Alam nashrah laka sadrak. Kalau kita ke orang, ra'fah, jaga perasaan dia. Kalau orang ke kita, lapang dada. Jangan dibalik. Kalau kita ke orang, berharap dia lapang dada. Kalau dia ke kita, berharap dia empati. Ini egois nih. Ya ra'fah dong. Jangan. Kalau orang ke kita, jangan minta dia supaya ra'fah. Tapi minta supaya kita bisa berlapang dada terhadap kekurangan dia. Kan enak nih. Tapi giliran kita ke dia, kita ra'fah. Tapi kalau dibalik, giliran orang ke kita, harusnya dia ra'fah sama saya Ustaz. Tapi dia tuh gak pengertian banget. Ini kebalik. Terus giliran kita ke orang lain, ya dia harusnya kan berlapang dada. Kan saya manusia biasa, dibalik lagi. Sikap ini yang selama ini ketuker. Jadilah banyak chaos. Kita dengan pasangan, kita dengan teman kos-kosan, dengan teman kuliah, dengan dosen, dengan murid, dengan orang tua bahkan. Orang tua meminta anaknya supaya ra'fah kepada dia, dan dia berharap anaknya juga lapang dada terhadap dirinya. Ini nih. Anak juga kayak gitu ke orang tua, gak bisa. Makanya empati itu saya berharap gak bisa utuh kalau kita hanya bahas empati. Takutnya nanti kita berharap orang lain yang empati ke kita. Gak gitu, kita yang empati ke orang lain. Makanya ada hadis kita ke orang, ada hadis orang ke kita. Kayak yang dulu saya bilang, hadis tentang doa orang yang terzalimi itu diijabah kan ya. Itu buat siapa? Itu bukan hadis buat, wahai orang-orang yang sedang terzalimi, terutama yang baru aja diputusin dengan bahasa-bahasa yang gak enak. Bukan untuk mereka, untuk yang mutusin. Lo yang menzalimi, doa orang yang terzalimi itu diijabah loh, hati-hati gitu. Jadi jangan dibalik angle-nya, sehingga kita gak menjadi orang yang hanya menuntut hak. Kalau semua orang menuntut hak, kayak misalnya pemerintah, rakyat itu harusnya taat kepada pemerintah. Rakyat juga, pemerintah harusnya adil kepada rakyat. Kan semuanya menuntut hak. Kenapa nggak dibalik? Pemerintah ngomongnya, maaf ya rakyat, saya belum adil kepada kalian. Rakyat juga, maaf ya kita belum terlalu taat, sama suka demo aja, suka marah-marah misalnya. Kan gitu kan, harusnya dua-duanya saling memberi kewajiban, memberi hak, bukan menuntut hak. Apalagi kalau udah berpasangan nanti tuh. Istri ngumpulin hadis-hadis suami, suami ngumpulin hadis-hadis istri. Nggak beres-beres nih urusan ini. Kata Nabi juga, kata istrinya.
Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut. Tuh kata Nabi, kata Nabi juga, kalau saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh tuh istri sujud kepada suami. Mama pernah gak sujud sama papa? Capek. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi sikap kita itu ada dua dalam bergaul, dalam bersosial, kalau bahasa dakwah dalam bermuamalah. Pertama, sikap kita ke orang lain adalah ra'fah. Kalau ditanya dalil mah sebetulnya ada, dan jelas banget di Al-Quran. Allah menyebutkan pertama, kalau di dalam surat Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin. Nabi Muhammad itu adalah teladan paling ideal dalam masalah muamalah, akhlak paling ideal udah. Tinggal kita contohin aja gimana Nabi ke orang lain, gimana Nabi dari orang lain ke beliau. Kalau beliau ke orang lain, disebutin oleh Allah di surat At-Taubah 128 tuh, akhir surat At-Taubah, bil mu'minina ra'ufun rahim. Nabi Muhammad itu kepada orang yang beriman ra'ufun. Ra'uf itu dari kata ra'fah. Ra'ufun dari kata ra'fah. Apa arti ra'fah? Jaga perasaan orang banget, empati banget, pengertian banget. Itu kalau beliau ke orang lain. Saking pengertiannya Nabi ke orang lain, sampai-sampai Nabi itu jadi sering jadi kayak ngeberatin diri sendiri, jadi kayak korban gitu demi menjaga perasaan orang. Kalau ada sahabat bikin salah, Nabi nggak akan langsung negur beliau di depan umum, negur orang itu di depan umum. Kan ini berarti kita dalam kehidupan sosmed kita kan, kalau misalnya ada postingan yang kayak gimana menurut kita keliru, jangan di komen negurnya, di DM. Tapi DM-nya nggak dibaca Ustadz, japri, nggak di-read juga Ustadz, doa aja. Mudah-mudahan Allah kasih dia digerakkan untuk membaca. Kalau nggak lewat siapa gitu, teman dekat, pokoknya jangan di depan umum deh. Itu kalaupun masukan kita benar, jangan-jangan udah ramai di depan umum ternyata salah pula. Ini kan berarti kita kayak agak-agak konyol gitu kan ya. Kenapa? Karena kita nggak jaga perasaan orang lain. Jangan sampai kita terbiasa, walaupun sosmed itu kan terbuka ya, siapa aja bisa, tapi tetap muslim, ada etikanya. Jangan sampai kita terbiasa dengan sosmed yang terbuka, akhirnya bebas mau ngucapin apa aja, sampai kata-kata yang gak pantas juga keluar. Kayak tadi saya baru nge-delete beberapa komen dari postingan saya yang kemarin kan, yang masalah daya kolot. Ada yang komen sampai kata-katanya gak enak gitu, saya delete. Kenapa? Kok masa di komen ada istilah nama hewan di situ teh? Kan gak pas gitu. Terus ada yang istilahnya mencela apa segala macam. Ini kayaknya orang yang nggak ngerti lah, nggak tahu dari mana asalnya. Udah aja saya delete, sekalian orangnya di blok. Kenapa saya blok? Bukan benci sama orangnya, dia udah nggak benar cara bermedia sosial, dan ini nggak sehat buat yang lain, ini harus dihentikan. Tapi saya nggak mau ngerespon ya, kayak gitu-gitu, males, jadi malah rame. Nah ini namanya empati, jaga perasaan, pengertian sama apa orang lain rasain. Tempatkan diri kita, kalau saya diginiin nyaman gak ya? Nah kayak gitu. Ra'fah bil mu'minina ra'ufun rahim. Sangat menjaga perasaan. Jangankan perasaan manusia, Nabi perasaan hewan aja dijaga loh. Perasaan hewan, ya. Sampai ada hadis kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu, larangan berbicara atau bercakap-cakap di atas kendaraan. Maksud kendaraan di situ hewan tunggangan. Dilarang dalam Islam itu dua orang laki-laki sambil naik di atas hewan tunggangannya, terus hewannya berdiri aja nganggur, kita ngobrol gitu. Nggak boleh dalam Islam. Kalau pengen ngobrol yang lama, apalagi ngopi-ngopi, udah aja turun dari hewan, biar hewan itu cari makan, istirahat dulu. Dia mungkin mau berebah atau ngapain gitu, ngelurusin kakinya apa, capek kan. Iya, mau apa, dia pengen jong-jong juga, bukan kita doang yang pengen santai. Biarin dia istirahat. Jadi kita ngopi-ngopinya di bawah, jangan sampai ngopi-ngopi di atas, ngobrol terus nunjukin, oh ini ada masalah lagi trending topik, tapi di atas hewannya kan bete di bawah.
ngapain sih kan lama-lama amat, gua juga pengen makan atau ngapain gitu. Itu ada hadisnya, saking Nabi ra'fah. Dengan hewan aja ra'fah. Dengan tumbuhan Nabi ra'fah. Kan dulu tuh Nabi kalau khutbah berdirinya di atas satu pohon korma nih. Kebenaran pohon kormanya kayak agak miring melintang gitu. Nabi berdiri di atas pohon korma untuk khutbah. Begitu kaum muslimin sudah mulai agak mampu nih, dibikinlah mimbar untuk Nabi yang sekarang di Raudhatul. Dibikin mimbar sehingga Nabi khutbah tidak lagi berdiri di atas pohon korma. Maka pohon itu pun menangis. Nangis kayak anak bayi. Nabi, maaf, langsung turun dari mimbar, duduk lagi di atas pohon itu. Pohon itu diam. Manja banget kan pohon sama Nabi teh. Kira-kira istrinya gimana? Pohon aja gitu. Masya Allah ya sosok Nabi ya. Pohon aja pengen manja sama beliau, gimana istrinya? Kita pohon aja malas didudukin sama kita. Malas banget. Kucing aja lari dari kita. Kalau Nabi kucing datang, sampai serigala aja ngomong, merekomendasi. Jadi serigala kayak testimoni gitu tentang Nabi. Serigala testimoni, kan dia serigala ini kan binatang buas, tapi mentestimoniin Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua alam mencintai beliau. Hanya yang fitrahnya sudah berubah yang tidak mencintai beliau. Kalau yang masih sesuai fitrah, manusia, jin, hewan, tumbuhan, semesta, yang masih fitrah nih, cinta pasti sama Nabi. Hanya hati-hati yang sudah berubah, tidak lagi fitrah, yang tidak cinta kepada Nabi. Kadang dalam hidup ini Allah buat sesuatu terjadi pada diri kita supaya kita hanya bersandar pada Allah. Mana contoh? Musa alaihissalam. Musa hidup dia bukan main. Musa punya bapa ayah Fir'aun. Ayah kamu siapa? Tu orang kaya. Ayah kamu siapa? Tu orang ada kuasa. Musa, ayah kamu siapa? Fir'aun. Ayah Musa alaihissalam. Mak dia pula Asia. Sebab dia budak yang dihanyutkan dalam boks kayu di Sungai Nil. Dan Asia lama merindukan seorang anak. Hidup dia selesa. Hidup dalam istana, tak pernah susah. Ayah Raja Fir'aun, bunda pula perempuan yang baik. Tapi Allah ingin supaya dia jangan bergantung kepada manusia. Macam mana cara Allah nak keluarkan Musa daripada istana Fir'aun? Maka Allah buat suatu cerita. Ada dua orang yang sedang berkelahi, bertikai, berkonflik antara bangsa Mesir dengan bangsa Israel berkelahi. Pada masa itu datang Musa nak melerai dia. Janganlah kamu berkelahi, janganlah kamu bertinju. Maka masa itu orang ni degil tak nak berhenti. Musa pun terlanjur pukul mati. Jadi Allah membuat itu. Fawakazahu Musa pun meninju dia dan orang ni mati. Musa pun takut, dia pun melarikan diri, bersandar sebatang pokok kayu. Masa Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi tengok ada pokok kayu hijau kat bawah. Nabi tanya Jibril, ya, itu pokok kayu hijau apa? Disitulah dulu Musa bersandar, manakala dia tak ada tempat berpegang. Ayah hilang, mak tak ada, istana dah tinggal, manusia tak ada yang dikenal. Kadang dalam hidup ini begitu. Allah buat kita hilang pegangan supaya apa? Supaya kita hanya bergantung kepada tali Allah bihablillah. Makanya jangan suudzon kepada Allah. Puan mungkin sekarang bergantung pada suami, tak lama selepas itu mati lagi. Kenapa laki aku yang mati? Kenapa tak laki dia? Aku sembahyang, aku baca Quran, aku baca Yasin, aku ikut tazkirah. Husnuzon pada Allah. Ana husni zanni abdi bi. Aku memenurut prasangka hamba. Mungkin Allah ingin supaya
Kita hanya bergantung kepada Allah semata. La haula wala quwwata illa billah. Makanya perempuan yang tabah dia tak menangis. Mati lagi dia tak menangis. Awak tak menangis? Tak. Saya bergantung kepada Allah. Kenapa tak menangis? Memang saya lama dah tu. Sebab lelaki itu tak elok, jahat, tak sembahyang. Oleh sebab itu maka kita husnuzan kepada Allah. Anak ada, bini ada, unta ada, kebun ada, berpegang kepada makhluk. Allah uji, Allah matikan anak, dia tetap berpegang. Allah buat unta, lembu mati, kambing mati, tetap. Allah buat pula kebun-kebun yang hijau menguning, layu mati, kering, tetap. Tinggal seorang saja yang tempat dia bersama, rahmah. Maka disebut dalam doa orang menikah, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyuba wa rahmah. Ya Allah, buatlah mereka berdua berkasih sayang sebagaimana berkasih sayangnya Ayyub dan Siti Rahmah. Rahmah, Siti. Harta tak ada, anak mati, kambing mati, tanaman kering, tetap cinta kepada Ayyub. Sampai masa ujian, di bawah ujian, jatuh serendah-rendahnya dari kaya raya, hilang semuanya, datang penyakit kulit berulat daging, tetap. Namun meminta kepada Allah tidak, malu dia. Ayyub tak ada minta kepada Allah, ya Allah, dulu aku elok, rezeki banyak, ini kenapa anak mati, tanaman mati, kering, onta mati, datang pula penyakit kulit, salah aku apa? Ada Ayyub marah kepada Allah. Sampai akhirnya Rahmah tak tahan. Apa kata isteri Ayyub? Berdoalah kepada Allah, Ayyub. Mengadulah kepada Allah. Apa kata Ayyub? Rabbi anni massani yaddur wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massani yaddur, terkena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau maha sayang di antara yang penyayang. Tak ada dia mengadu, dia tak ada minta, dia hanya bercakap saja, ya Allah, aku kena penyakit. Tak ada dia minta, ya Allah, sihatkanlah aku, dah tak tahan lagi dah. Dia hanya berkata, aku kena penyakit dan engkau maha sayang di antara yang sayang. Maka saat itu apa kata Allah? Urkud birijlika, tumit engkau pijakkan ke tanah, keluarlah air memancar, mughtasalun baridun, air yang sejuk, dia mandi sehat walafiat, dibalikkan Allah lagi semua yang hilang. Bersandar, berpegang kepada, tak ada jalan lain. Hablum minallah. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kisah-kisah itu wahai Abdul Samad, supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya manusia ni berfikir, jangan dia sangka dia saja yang diuji Allah, bahawa nabi-nabi dulu pun ujian hidupnya luar biasa. Mereka luar biasa. Kalau Ustaz Abdul Samad biasa di luar, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, saya bagi tazkirah di luar. Orang dalam masjid saya di luar, di Padang, di Malaysia, alhamdulillah. Berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang risau susah hati, kemana risau hati nak dialamatkan? Ambil air sembahyang, menghadap kepada Allah, angkat dua tangan, Allahu Akbar. Kadang ada orang ini, dia nampak kita tenang, macam tak ada masalah dalam hidup, tapi dia tak sembahyang, dia tak baca Quran, dia tak berzikir. Kenapa dia tenang? Lupa dada. Patutlah tenang. Nak gila dah. Tidak ada jalan lain. Sebenarnya orang yang minum khamar tu yang nak dia cari apa? Ketenangan. Orang yang pakai dadah itu sebenarnya yang nak dia cari apa? Ketenangan. Orang yang makan itu ini sebenarnya ketenangan. Maka ketenangan semua ini palsu. Ketenangan ini tidak ada yang betul. Saya sampai office pukul 7.
Biasa office cepat hari itu saya sampai. Ada seorang kaki tangan, Ustaz Somad cepat sampai. Ya, ada yang saya nak tanya pada Ustaz. Sebenarnya lama saya dah nak tanya, cuma malu di majlis. Ini kita tak ada orang lain, saya nak tanya. Apa? Saya kalau dengar lagu dangdut tenang hati saya. Kata saya ni tak betul. Ketenangan yang betul adalah tenang masa berzikir, tenang masa berselawat. Kadang kita ni jaga pagi tidur, sempit rasa hidup, tak tahu entah apa yang menyusahkan hati, maka lapang. Orang lain dia kata, bila anda nak tenang, pejamkan mata, tarik nafas, tarik, tahan. Kita tak diajarkan macam tu. Kita diajarkan hadapi hidup ini, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah. Apa zikir? Kata ustaz ini banyak-banyak berselawat. Bila engkau susah hati, banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ustaz ini pula, banyak-banyak berzikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata ustaz ini pula, yang paling elok tu tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah. Jadi awak amalkan yang mana? Itulah ustaz. Sampai hari ini satu pun saya tak amalkan. Habib ini cakap banyak selawat, ustaz ini cakap banyak zikir tahlil. Ustaz, pilihlah. La ilaha illallah 1000 elok, selawat 1000 elok, istighfar 1000 elok. Malulah mana-mana nak bawa tasbih. Tak usah pergi tasbih. Pergi tasbih. 3 kali pergi umrah, 3 bawa tasbih balik, 3-3-nya tergantung di kereta. Patutlah kereta tu yang tenang. Yang punya kereta risau. Kita berzikir supaya Allah turunkan ketenangan. Letak tenang tu di mana? Di hati. Yang punya hati ni siapa? Allah. Yang menurunkan ketenangan dalam hati siapa? Wallazi anzalas sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Kadang hati tu macam kopi yang dikacau, kacau balau. Tapi kemudian manakala kita berzikir, terasa dia tenang. Pagi nak pergi ke office, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca dapat dari rumah, makin jam makin banyak. Kalau kita marah, mengamuk, apakah jam itu berjalan? Tidak. Mengamuk, apa ni? Tidak. Bukan dia bergerak. Kalaulah kita mengamuk, dia bergerak, tentu kita mengamuk, kejap mengamuk, kejap mengamuk. Dia tidak akan merubah apapun. Maka banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berselawat. Apalagi kita duduk di kota besar, internasional. Nak berangkat pagi, jam, balik jam, di tempat kerja pula banyak masalah. Bila lagi kita nak dapat ketenangan? Maka tak ada jalan lain kecuali hablum minallah. Berzikir. Saya malu nak bawa tasbih ustaz. Okey, ada yang sekarang pasang macam ring cincin. Tenang, terasa. Dapat 100. Dapat 1000, ambil gambar. Saya upload. Alhamdulillah dah 1000 pagi ni. Bukan itu. Kita ni beramal bukan nak tunjuk pada orang. Kita beramal untuk kita dengan Allah. Itulah yang disebut dengan hablum minallah. Merasa sunyi di tengah keramaian. Ini ramai, banyak orang, tapi kita merasa sunyi sebab kita berdua sahaja dengan Allah. Manakala kita sendiri, sunyi. Dalam kereta sunyi, tak ada orang, tapi kita pun merasa ramai. Saya ustaz, walaupun saya balik dari office sendiri, seorang saja, tapi saya merasa ramai.
Dengan siapa? Ada Michael Jackson, ada Brian Adams. Bukan dengan dia, tapi kita bersama dengan Allah. Hablum minallah. Kira-kira orang-orang soleh itu apakah tak ada takut dalam hatinya? Sahabat-sahabat Nabi itu apakah tak ada risau dalam hati dia? Abu Bakar Siddiq bukan tangguh, dekat dengan Nabi SAW. Berdua. Orang pertama masuk Islam lelaki Abu Bakar, perempuan Khadijah, budak kecil Sayyidina Ali, hamba sahaya. Ini orang paling dekat dengan Nabi. Tapi manakala dia berada di Jabal Thur dan dia tengok kaki orang kafir Quraisy sikit lagi nak tangkap. Kaki dah nampak. Dan orang kafir Quraisy maaf cakap, terkencing. Dia kepala dia tengok ke atas, maka tak nampak. Andai dia tengok ke bawah, dia nampak Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar datang. Apa kata Nabi SAW? La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, jangan cemas, jangan takut, jangan sedih. La tahzan, don't be sad. Itulah yang jadi buku bestseller yang ditulis oleh Aid Al-Qarni dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Ditulis asli original bahasa Arab. Jangan takut wahai Abu Bakar. Apa pelajaran yang dapat kita ambil daripada perjalanan Rasulullah SAW ini? Bahwa orang selevel Abu Bakar pun yang dijamin masuk surga, tetap dalam hatinya ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa sedih, ada susah hati. Jadi kalau ada orang, aku selepas banyak berzikir ni memang tak ada takut. Awak tak usahlah Ustaz. Abu Bakar pun takut, apa lagi awak abu-abu? Ustaz Somad ada rasa takut? Ada. Kenapa kita hilangkan itu dengan banyak berzikir? Mengusir, menghalau dia dari hati kita. Inilah yang disebut dengan hablum minallah. Innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan takut. Idhuma fil ghari. Huma, mereka berdua. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika ia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan ngeri. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Itu juga yang terjadi pada Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun mengejar dari belakang, di hadapan mereka laut merah. Maju ke hadapan, mati tenggelam laut merah. Balik ke belakang, akan ditangkap oleh Fir'aun beserta bala tenteranya. Kemana nak pergi? Apa kata orang Bani Israel? Inna lamudrakun. Musa, sekali ini kita memang mati Musa. Tengok ke belakang. Tengok belakang Musa. Itu Fir'aun dah nak tangkap kita. Di hadapan kita pula laut merah. Inna lamudrakun. Kita akan ditangkap. Apa kata Musa? Kalla. Tidak. Inna ma'iyya Rabbi. Bersamaku ada Allah. Beza jawaban Musa dengan Muhammad SAW. Cuba kita tengok bunyi. Kalau Muhammad SAW, Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kita ramai. Kalau Musa dah, Inna ma'iyya Rabbi. Bersamaku, aku saja, kamu tidak. Kenapa beza cakap Musa dengan cakap Muhammad SAW? Kerana sahabat Musa berbeza dengan sahabat Muhammad. Sahabat Muhammad ketakutan. Orang yang ketakutan, kita bagi dia semangat. Jangan takut, Allah bersama kita. Sedangkan sahabat Musa, mereka menakut-nakutkan saja. Musa nampaknya tertangkap lah kita. Kira-kira sahabat Tuhan selama ni sahabat Musa ke sahabat Muhammad? Bila kawan kita itu ketakutan, pakai jawaban Muhammad SAW. Aku ni takut Ustaz. Macam mana nanti bila aku ditangkap, dibunuh? Kalau la tahzan, jangan takut.
Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi bila ada yang takut-takutkan saya, Ustaz, nanti Ustaz akan ditangkap, Ustaz akan dibunuh, Ustaz akan diculik, bukan lagi. Kalau sekali-kali tidak. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah, bersama kamu tidak. Kadang-kadang kawan kita ni macam-macam. Ada kawan Muhammad, ada kawan Musa, ada kawan Fir'aun. Makanya kita tengoklah nanti di hadapan. Bila kita tahu dari bunyi cakapnya. Kalau dia takut, waktumu untuk cari duit tadi itu, duit ya, gak usah lama. Klik subscribe dan like video ini. Sekarang juga dan komentar. Adalah jadikan semua gerakmu adalah ibadah. Kemudian waktumu untuk cari duit tadi itu, duit ya, gak usah lama. 24 jam kamu bekerja, 24 jam kamu bekerja, tapi kamu jangan kerja 24 jam. Contoh boleh, buka toko online, bukanya 24 jam atau 1 jam? 24 jam, tapi bukanya mengaplikasi. Aplikasi itu kamu bisa memanage bukanya apa? Selesai sholat duha, buka, cek, kirim, ya kan? Simple. Jual apa lagi? Jual kopiah. Di mana? Pengajian. Enak banget. Kerjanya jam pengajian dong. Tiap hari keliling dari satu majelis ke majelis yang lain, tengok dengarkan orang ceramah, makan dapat gratis pula di pengajian. Minum dapat gratis. Orang datang kopiah dibeli, orang pulang kopiah dibeli. Masya Allah nikmat. Dari mulai pagi sampai maghrib kelonan sama istri, luar biasa. Nikmat. Kelonan sama anak, guyon sama keluarga, bersendaguro dengan tetangga. Nikmat hidupnya. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu hidup ini bukan masalah uang, tapi waktu dinikmati untuk ibadah. Sampai di sini jelas? Boleh lihat jam? Airnya belum sempat saya minum ya. Tadi saya minta air hangat, coba saya pegang ya. Kehangatan tubuhnya sudah hilang karena kena AC dan sudah 1 jam setengah. Ya, udah 1 jam setengah. Monggo diunjuk. Saya kasih contoh. Habib Abu Bakar Al-Adni yang qasidahnya kita baca tadi itu jadi qasidah wajib Majelis Ar-Raudhah tiap sebelum mulai pengajian. Insyaallah. Nanti akan saya share, ada sedikit tambahan dari saya, dapat dari guru-guru saya yang kita berguru juga sama Sabil Maulid Simtuduro. Jadi ada tambahannya sedikit. Wabil habasyi ali undur ilaina. Nanti ada. Karena Habib Ali ini kan masuk guru-guru saya yang paling utama, jadi saya ikut mendoakan murid yang doakan guru kan seperti itu. Sekarang saya mau kasih contoh kisah Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Bakar Al-Adni itu hidupnya ngutang. Hutangnya waktu meninggal dunia, kalau saya nggak salah 90.000 dinar. 1 dinar itu kurang lebih sekarang 2 juta rupiah. Mata uang emas beratnya sekian, kalau dikuruskan itu 2 juta rupiah. Anggap saja 1 juta gitu ya. Kalau 90.000 kali 1 juta berapa? Aku gak iso nyebut ongkone. Berapa? 90.000 terus kali 1 juta
Kalau 1000 juta itu 1 M. Nah kalau 90.000 juta, situ mau dewi. Wakeh kan utangnya? Banyak sekali. Untuk apa uangnya? Kok sampai utang segitu banyak? Digunakan untuk dakwah, ngajar, memuliakan orang yang punya ilmu. Habib Bakar Adeni itu tidak pernah kudanya jalan di atas tanah. Mabur, enggak. Kudanya jalan di atas karpet. Jadi punya murid-murid tim gelar, tim lipat. Jadi gelar, karpet gitu ya. Karpet merah itu loh, yang kayak orang turun dari pesawat. Digelar, kudanya Habib Bakar Adeni jalan. Ya, yang bagian belakang tunggu gulung. Di ujung sana udah ada gelar yang baru, terus begitu. Ini karena apa namanya? Memuliakan ilmu. Kalau presiden-presiden, raja-raja turun dari pesawat, kakinya nggak boleh nginjak tanah, digelarkan karpet merah. Saya akan ajari orang, kalau ulama jalan, gelarkan karpet merah demi menghormati ulama dan ilmu. Kan ya Jerbasuki mawa beliau. Ya beliau beli karpet yang bagus, jubah yang bagus, kuda yang bagus. Kalau ada tamunya itu ulama, tamunya satu. Pernah ada satu tamu ulama, satu orang toh, ke rumahnya Habib Bakar Al-Adeni. Begitu sampai, karena orang Adeng dan orang Hadramut, rumahnya itu yang untuk terima tamu di lantai atas. Jadi untuk ketemu naik tangga dulu baru sampai lantai atas. Sampai lantai atas di ruang tamu duduk udah disiapkan makan. Tamunya satu, tapi jamuannya itu satu ruangan. Makanan macam-macam. Menunya kambing semua, tapi kambing sehat. Orang sekarang banyak makan kambing gak sehat ya. Ya kenapa? Campurannya macam-macam. Campurannya ya buat gak sehat. Kambing, daging kambing sehat. Ulamanya tadi ini yang tamunya teriak dalam hatinya. Katanya ini Habib Bakar Adeni ini wali, orang soleh, orang alim. Dalam hati loh ya. Tapi ngapain pemborosan seperti ini? Tamu cuma satu kok. Nyuguinya seperti ini boros ini. Lebih baik kan uangnya dimanfaatkan untuk yang lain. Nah ini depannya wali. Jawab, silakan dimakan. Ada loh ya orang tuh yang gunjing saya. Jadi demi memuliakan ulama itu katanya boros. Padahal boros itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya boros. Tapi kalau pada tempatnya itu nggak boros. Perintah Nabi, siapa beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, ikram. Bukan cuma nyambut, ikram, memuliakan tamu. Memuliakan ini ya sesuai dengan kapasitasnya. Dari tadi saya ini nyembelih kambing sejumlah anak tangga yang dilewati sama kamu. Pak, ada orang bilang katanya saya boros. Kita bergerak mencari nafkah dan rizki, ada dua amalan yang perlu kita laksanakan. Memohon petunjuk di samping ikhtiar kita. Doa keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika kita mengucapkan Bismillah ketika keluar, kata malaika, kufita, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perlindungan. Jadi apapun persoalan dalam perjalanan kita akan dijauhkan oleh Allah dari hal-hal buruk. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Akan kita dapat petunjuk, dapat kecukupan dan perlindungan. Kecukupan mencari rizki, kemudian perlindungan dari kecelakaan, dari hal-hal yang buruk yang kita tidak diharapkan. Bahkan Allah memberikan petunjuk selalu membawa yang terbaik. Di mana arahannya akan Allah tunjukkan mana yang terbaik. Oleh karena itu jamaah sekalian, langkah pertama ketika kita keluar rumah, jangan lupa doa keluar rumah. Yang kedua, bagaimana kita bangun pagi-pagi, pergi ke pasar ingin belanja sayuran,
supaya bisa masak pagi-pagi tapi lupa salat subuh. Bagaimana mau berkah rezeki? Bagaimana Allah murahkan rezeki? Kita aja lupa kuncinya. Kunci rezeki adalah salat, apalagi salat subuh. Salat subuh membawa keberkahannya luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, semakin jauh kita dari salat akan sempit rezeki, bahkan bisa menjauhkan dari rezeki. Oleh karena itu berhati-hati. Jangan lupa menjaga salat tepat waktu dan juga istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Tidak ada ahli istighfar susah rezeki. Kalau saya sebutkan ahli istighfar, berarti Bapak Ibu diusahakan sepanjang hari kita beristighfar. Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Tolong isi dengan istighfar, karena Allah puji hamba-hamba yang beristighfar di waktu sahur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur selalu berbanyak istighfar. Allah gambarkan di dalam surat Nuh, istighfar menjaminkan rizki, menjaminkan turunnya hujan membawa rizki. Kemudian istighfar bukan hanya memberikan rizki harta, tapi rizki keturunan, anak salih salihah, anak menghafal Al-Quran, anak yang berbakti baik. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan lupa berbanyak istighfar. Istighfar itu termasuk amalan sederhana, tapi manfaatnya dahsyat yang luar biasa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Allah bersumpah lagi, walal akhiratu khairul laka minal. Ini yang hebat. Saya kemarin bikin quotes, lalu kita sebarkan. Ini sebetulnya di antara esensi surah Al-Mulk. Kata Allah, Muhammad, saya bersumpah kepadamu, yakinkan pada jiwamu, nanti saat kamu ke akhirat, suasananya akan lebih enak dibandingkan dengan sekarang. Akhirat itu lebih baik dari apa yang kamu rasakan sekarang di dunia. Maksudnya begini, kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Ya, capek cuma sebentar. Lelah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek ya pulang. Dunia itu tempat capek. Dan kita memilih untuk hidup, maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala. Gak apa-apa, memang capek, memang ya dunia sifatnya capek. Tobakkan tobak, setiap tahapan tuh capek lagi, biasa, supaya dapat bekal. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari ke belakang? Anda itu bekerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kalau sudah dapat gaji, semua itu kan hilang lupanya. Pergi ke Lembang, ya, jalan sama keluarga. Ada yang ke Palembang, beli pempek. Ada yang ke Lembang, beli mak Lembang. Nih, semuanya kayaknya hilang aja. Besoknya kerja lagi. Kata Allah, saya janjikan yang lebih dahsyat. Kamu sabar saat di dunia, karena dunia memang tempatnya capek. Kamu cari bekal aja, nanti saat pulang ke akhirat, saya berikan yang lebih indah dan gak akan pernah ada capek lagi.
Sholat udah nggak ada lagi. Jadi jangan pernah bercita-cita nanti di surga Firdaus saya tahajud lagi. Terlampau soleh. Udah nggak ada. Baca Quran nggak ada lagi. Yang ada itu masuk surga dengan Qurannya. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Dipakaikan di atasnya mahkota, dipakaikan di badannya jubah kehormatan, dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas, pakaiannya sutra. Quran surah ke-35 ayat ke-33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir ya min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ahli Quran mau masuk ke surga pakai jubah, pakai mahkota, emas, sutra, semua naik. Apa yang terjadi? Dimintakan membaca Quran yang dia biasa bacakan saat di dunia. Jadi setiap dia baca, naik. Iqra wartaqi fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Nanti akhir bacaanmu, di situ tempat tinggalmu di surga. Dan berita baiknya, dia bisa menggandeng bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, anak-anak, cucu ikut di belakang semua. Kalau mereka orang yang beriman dan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin oleh ahli Quran, naik ke surga. Dia bacakan sampai minal jinnati wan nas, puncak surga yang paling tinggi. Begitu nyampe di situ, dikunjungi oleh semua malaikat dari 8 pintu surga. Itu ada di Quran surah 13 ayat 24. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan malaikat semua mengunjungi dia dari semua pintu, mengucapkan salam. Lihat kalimat pertamanya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, saat di dunia kamu sabar cari bekal. Sabar capek. Sabar mengeja huruf dari Iqra. Sabar menghafal. Sampai ada yang mencela. Sabar. Orang lain ngejar dunia, Anda ngejar akhirat. Sabar. Orang lain cari ini, luaskan rumah, tambah mobil, tambah kendaraan. Meninggal dari bawah. Anda sabar. Masya Allah. Orang akhirat. Saya ngelihat ada ahli Quran tuh. Seringkali saya berhadapan dengan ahli Quran tuh dari daerah-daerah, seringkali menangis. Ada yang datang pengen setoran. Anda bisa kebayang nggak, suaminya pekerja mungkin kasar, orang sebutnya kuli. Istrinya ngambilin kayu bakar, kadang ke sawah. Anaknya bahkan ada yang masih kemudian kecil-kecil. Tapi kalau Anda berkunjung ke rumahnya, semua makanan dihidangkan yang mampu dia suguhkan. Lalu keluar kalimat alhamdulillah, Abi kalau bekerja dapat uang banyak sekali, 500.000 sebulan, 500.000 banyak sekali. Syukur. Ternyata perempuan itu sudah punya sanad hafalan Quran 7 qiraat. Lelakinya hafal Quran, anaknya hafid semua. Anaknya penghafal Quran semua. Anda ada di mana? Itu perlombaan, sabar, naik sampai ke atas. Jadi kalau sekarang sedang capek, nikmati, sabar. Besok kalau meninggal, nggak ada capek lagi. Dan panggilannya sudah tenang kita, karena kerja kita selesai. Mirip begini, ada berita besok gajian, tenang kan? Malam tidur enak kan? Orang yang punya bekal itu, dia sabar itu, nanti di akhir sakaratul mautnya, dia tampakkan semua hasil pekerjaannya, sampai hatinya merasa tenang. Jadi nggak terasa, tidur aja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ditarik, tenang, tidur, selesai. Tinggal dia jumpai Allah di akhirat nanti mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Makanya kata Allah, kalau sedang sholat terasa capek, apa jawabannya? Sabar ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti di akhirat gak ada tahajud lagi. Kalau sedang menghafal Quran capek, sabar ya, nanti di akhirat gak ada menghafal lagi. Abadi sifatnya, wafat selesai hafalan itu. Kalau sedang kena musibah, sabar ya, sabar. Jalani dulu, zikir kepada Allah supaya dapat pahala. Nanti setelah meninggal gak ada masalah lagi, tenang. Nanti pulang selesai semua. Jadi kalau ini kita tanamkan dalam jiwa kita, setiap punya masalah, nanti beres kok insya Allah. Selesai kok. Memang saya jalani aja sampai waktunya saya wafat. Saya pulang, saya dapatkan semua kenikmatan. Masya Allah. Ustaz beneran? Benar. Surganya banyak? Banyak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, kalau di surga pengen ngerokok, bisa enggak? Ya kalau bisa silakan ambil apinya di neraka. Yang dijanjikan itu yang rizki unpredictable, Pak. Ini paling mantep loh, Pak. Bapak dapat rizki nggak Bapak kira-kira sebelum itu, Masya Allah. Bapak tahu gajian tanggal 25, tanggal 20 dipanggil bos. Bro, ini omset lagi naik nih bro. Ente umroh ya besok. Masya Allah.
Itu namanya unpredictable. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling enak dapat sesuatu yang kita nggak kira-kira. Kalau udah gajian, ya pasti dapat gajian. Udah gajian, dipotong kasbon, pinjam ini habis juga begitu ya. Maaf yang singgung ya. Ini nggak diduga-duga, Masya Allah. Makanya Bapak takwa Pak, itu dapat bonus apapun yang kita nggak kira-kira Pak. Manusia itu pikirannya pendek Pak. Ya, kita nggak bisa mikir kok bisa ya. Kok Allah bisa ngasih solusi kayak begini ya. Tugas kita cuma takwa Pak. Sisanya serahkan urusan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Masya Allah. Ini asbabun nuzulnya Pak Ma. Saya boleh yang ngomong dikit ya sebelum kita akhiri ya. Ini asbabun nuzulnya ada di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat ya, yang biasanya dia ikut perang Pak. Ada pengumuman jihad ya. Kalau nggak salah namanya itu Abu Malik ya. Ada seorang sahabat ya, dia biasa ikut jihad ya. Tiba-tiba hari itu dia nggak ikut jihad tuh, tapi dia punya anak. Ya Rasulullah, aku titipkan anakku ini ya, namanya Malik kalau nggak salah dia, namanya Malik, Abu Malik bapaknya Malik, untuk ikut jihad bersama engkau ya Rasulullah, kan aku nggak bisa mendampingi engkau jihad ya. Udah berjihad selesai, kembali ke Madinah, semua pada selamat ya, tinggal si pemuda Malik ini, si pemuda ini yang nggak ada ya. Orang tuanya datang mencari-cari, ya Rasulullah kemana anakku, apakah dia syahid? Rasul pun nggak tahu ternyata, kalau syahid nggak ditemukan mayatnya ya, nggak tahu. Mereka orang tua panik, cuma punya anak satu Pak, anak kesayangan Pak. Pas pulang dari medan perang nggak ketemu, sedih mereka. Ya. Oh ternyata benar, ditawan sama musuh. Ditawan sama musuh, minta tebusan. Minta tebusan sama Rasulullah, kalau mau dikembalikan si pemuda ini harus ada tebusan sekian. Qadarullah, waktu itu sahabat-sahabat yang kaya sedang semua di luar Madinah. Rasul nggak ada uang, semua sahabat juga nggak ada uang. Akhirnya nggak bisa tuh menebus si anak tadi. Kalau nggak ditebus maka akan dipancung oleh musuh. Ya, Rasulullah akhirnya menyampaikan sama si pemuda ini, si Abu Malik ini, akhi ya dan istri, kami memang tidak bisa memberikan tebusan buat anakmu, tapi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkan kalimat ini. Ini Masya Allah ilmu nih Pak. Ucapkan kalimat ini, la haula wala quwata illa billah sepanjang hari. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, minta duit kagak dapat buat nebus anaknya, dikasih la haula wala quwata illa billah. Tapi dengan penuh keyakinan, penuh yakin, karena yang ucap Rasul pasti benar. Bismillah, ya sudah, pulang ke rumah baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Terus sepanjang hari sampai malam Pak, nggak ada tanda-tanda dapat duit, nggak ada tanda dapat duit. Ini gimana? Sudahlah, pasrah, daripada pasrah, punya serahkan sama Allah dah. Qadar Allah Pak, ketika la haula wala quwata itu dibunyikan terus malam hari, anaknya yang sedang diborgol pakai rantai itu Pak, rantainya pelan-pelan melonggar. Rantainya pelan-pelan ya melonggar, dia lepaskan. Dan qadar Allah Pak, dia melihat sekeliling pasukan menjaga itu kan biasanya rame tuh. Biasanya rame, biasanya ini, tiba-tiba tuh pasukan yang jaga semua terlelap tidur Pak. Tidur semua. Wah, tumben nih tidur semua. Udah borgolnya longgar, pasukannya pada tidur, dia keluar enak aja lonong. Dia ngelihat Pak, ada anak kambing banyak ya, diriwayatkan ada sekitar 100 anak kambing. Anak kambing banyak. Bapak tahu anak kambing gimana kalau diambil Pak? Bunyi nggak Pak? Embe nggak Pak? Embe, itu berisik embe semuanya anak kambing. Tapi nggak ada yang bangun dengan embikannya si kambing itu. Memang Allah tidurkan tuh pasukan musuh, Allah tidurkan. Ya udahlah, tidur semua, dibawa tuh anak kambing Pak. Dibawa anak kambing, dibawa anak kambing. Ya. Jadi ketika malam itu tiba-tiba datang depan rumahnya. Datang depan rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, anakku, dipeluk gitu ya sama bapak sama ibunya. Cerita, kok bisa tiba-tiba engkau ada di sini? Siapa yang menebusmu? Gak ada yang nebus. Ya. Tiba-tiba borgol aku melonggar sendiri dan aku lihat pasukan musuh pada tertidur. Makanya aku pulang dan aku bawa kambing ini sebagai hadiah buat kalian orang tuaku. Masya Allah. Terus nanya lagi, loh kan bukannya perkemahan musuh sama Madinah tuh jauh? Nggak mungkin dong dalam
Hitungan malam, nggak sampai semalam kamu sampai ke sini bawa kambing lagi. Ngebayang kan, ngebawa 100 kambing, nggak mungkin sampai. Apa kata anaknya? Entah kenapa wahai ayahanda, ketika aku mulai menjauh dari kampnya musuh itu, ada seperti sayap malaikat. Aku naik di situ, aku terbang, tiba-tiba aku sampai di rumah kita. Semuanya Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Ini keajaiban, udah nggak tahan tuh pengen ceritain sama Rasulullah SAW akan keajaiban ini. Itulah asbabun nuzulnya surah At-Tolak tadi ayat 2 dan 3. Sampai besok subuhnya cerita sama ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami pengen cerita ini. Ada sebuah miracle, ada sebuah keajaiban. Anak kami nggak ada yang nebus, tiba-tiba pulang sendiri bawa kambing lagi. Ya, itu kami haitsu la yahtasib, nggak disangka-sangka. Kata Rasulullah dengan senyumnya, aku sudah tahu semalam turun ayat gara-gara apa yang terjadi kepada keluargamu. Ayatnya At-Tolak 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, aku berikan jalan keluar. Semua masalah ada jalan keluarnya. Ini si bapak sama si ibu ini terus la haula wala quwwata. Takwa sama Allah, pasrah sama Allah. Allah berikan jalan keluar, anaknya bebas. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dikasih bonus rizki, nggak diduga-duga dapat anak kambing. Masya Allah ya Bu ya. Jadi kalau kita mau dapat solusi kehidupan plus dapat bonus rizki yang nggak diduga-duga, takwa sama Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, katanya ada tanya jawab ya 15 menit. Dipersilahkan teman-teman semua jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusin ya Bapak, nggak apa-apa. Terusin. Ya silakan. 1-2 pertanyaan. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Setiawan. Ya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana agar kami terhindar dari niat yang salah dan cara yang salah dan bijak? Ya. Dan bagaimana agar kerja-kerja yang kami lakukan ke depannya lebih berorientasi ukhrawi dengan nilai amal soleh di dalamnya. Baik, bagaimana kita meluruskan niat kita ya agar kerja kita ke depan lebih semua bernilai ukhrawi, nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi benar Bapak, luruskan niat selurus-lurusnya bahwa apa yang kita lakukan ini dalam rangka mengikuti anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dunia ya. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau habis sholat jangan ngejedok, gitu. Ngejedok tuh bahasa Betawi ya. Jangan diam wae di tempat, harus bertebaran di muka bumi. Cari keutamaan, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kan surah Al-Jumu'ah kan? Ya, habis ibadah jangan diam. Ya, bertebaran. Ini yang aku lakukan dalam rangka memenuhi ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, ini ibadah. Niatkan bismillahirrahmanirrahim. Bapak seluruh-seluruhnya, sehanif-hanifnya, nggak tergoda, jangan tergoda oleh apapun yang membuat kita terpikir untuk berbuat yang aneh-aneh, Pak. Saya kadang-kadang saya pernah menyampaikan kajian Pak di sebuah lembaga korupsi ya. Karena kan sebagian besar katanya orang-orang yang korupsi di Indonesia itu, kenapa mereka korupsi ya, padahal gajinya udah cukup dan sebagainya. Ternyata memang ada faktor ketidakpuasan ya. Memang manusia kayak begitu Pak. Ditambah lagi ada rongrongan dari nyonya yang dari samping ya, dari pendamping, sehingga mereka banyak yang korupsi. Manusia sejati memang nggak pernah puas ya. Bapak Ibu dapat gaji berapapun di kantor ini pasti ada rasa ketidakpuasan. Kata Rasulullah bahkan, lau anna libni adam wadiyan min zahabin ahabba ayyakuna lahu saniyan. Kalau saja manusia dikasih satu gunung emas, Bapak sekalian. Kata Rasul nih, ya. Kalau manusia dikasih satu gunung emas, apakah mereka puas dapat segunung, Pak? Dapat Freeport, Pak. Freeport gunung isinya emas. Dapat segitu, apakah mereka akan puas? Tidak. Ahabba ayyakuna lahu saniyan. Mereka pengen gunung yang kedua. Insya Allah, Pak. Manusia, Pak, dikasih gunung
emas, ya gunung emas. Tapi mereka pengen gunung yang kedua. Walan yamlaqu ila turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi kepuasan mereka kecuali disumpal pakai tanah. Selama belum disumpal pakai tanah, alias masuk ke dalam kubur, itu manusia dapat gunung emas 1, minta gunung emas 2, 2 minta 3, terus sampai kapan? Sampai mati. Sampai disumpal sama tanah. Kata Rasul demikian. Jadi Bapak, kalau nggak puas, Bapak akan terus nggak puas kalau orientasinya pengen dunia, ngelihat yang atas terus. Makanya ketika kita hidup di dunia, masalah keduniaan, harta benda, lihat yang lebih bawah dibanding kita. Lihat dibanding orang-orang, mohon maaf, yang hari ini jobless, nggak ada kerjaan. Ada yang dipecat, ada yang dagangannya nggak laku, ya, ada yang belum makan, ada anak-anak terlantar, sebagainya. Lihat yang kayak begitu. Ketika kita melihat yang kayak begitu, tumbuh rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bersyukur banget ya Allah masih kerja, ya Allah, nggak sampai dipecat, ya Allah, sedangkan yang lain masih banyak yang dipecat dan sebagainya. Tumbuh rasa syukur, makanya bekerjanya lurus. Tapi ketika Bapak ngelihatnya, apalagi emak-emak gitu ya, saya ini punya jamaah ibu sekalian, bapak sekalian, emak-emak sosialita. Saya punya pengajian jamaahnya emak-emak sosial. Saya bilang gini, ibu, bapak, ibu, alhamdulillah, ibu ditakdirkan Allah sebagai orang-orang yang behave, orang-orang yang punya, orang-orang yang kaya raya. Tapi ini titipannya Bu ya, silakan ibu gabung di arisan sosialita, boleh. Yang nggak boleh itu jadi sosialita, itu nggak boleh. Ya, tahu sosialita? Sombong ya. Kalau sosialita memang di orang-orang kaya, kumpul sama orang-orang kaya nggak apa-apa, tapi kekayaannya dipakai buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan, itu bagus. Kita pengen jadi orang kaya, kekayaan kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat dakwah sebagainya, boleh. Bercita-cita jadi orang kaya, kayak begitu boleh. Tapi kalau cuman kayaknya buat memenuhi kepuasan dunia, jangan Pak, capek. Ya, Rasul tuh doanya pengen miskin loh. Kenapa? Orang kaya hisapnya panjang. Makanya kata doa Ali bin Abi Thalib, ya Allah, letakkan dunia di tanganku ya Allah, jangan engkau letakkan di hatiku. Boleh kita orang kaya, kuasai dunia, pegang dunia sama kita boleh, tapi gunakan dunia itu sebagai bekal kita untuk akhirat. Perbanyak istighfar, secara khusus masalah istighfar. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, bisa saja rezeki seorang hamba tertahan, ya, ditahan oleh Allah, belum dikasih, ditahan dulu karena dosa yang dia lakukan. Jadi dosa itu bisa menahan. Bisa saja kita mau coba masuk proyek, gagal, coba istighfar kepada Allah SWT. Kan? Jadi memang ada dosa yang mengganjal, intinya begitu. Pernah ada 3 orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Datang 3 orang ini, dan Hasan Basri ini juga terkenal dengan kesolehannya. Kalau ngomong selalu surga, neraka, rahmat dan taubat dan azab. Itu saja berputar perkataannya Hasan Basri rahimahullah. Jadi orang sering datang ke rumahnya minta nasihat. Ada 3 orang datang satu hari, antri di rumahnya. Yang satu masuk mengatakan, wahai imam, wahai kiai, wahai ustaz, saya sudah lama menikah dengan istri saya ini, tapi belum dapat anak. Sudah 10 tahun nikah nggak dapat anak. Kami sudah ikhtiar ke tabib ini, minum itu, tapi belum juga Allah takdirkan. Apa saran Anda? Maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak ya, bukan kerjakan istighfar, perbanyak. Terus lisanmu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah terus diucapin, jangan berhenti. Gitu kan. Maka kemudian keluar orang tersebut. Masuk orang kedua mengatakan, wahai imam, saya sudah lama kena penyakit di perut saya, sakit terus. Kalau sakit saya sampai nggak bisa tahan, rasanya pengen mati saja kena sakitnya. Sudah coba berobat ke sana sini nggak sembuh-sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Amalin, pulang. Datang orang ketiga mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja banting tulang. Mayoritas waktu saya sehari kerja keras, tapi saya tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuk orang kaya di kota itu, di kota Basra di Irak. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah 3 orang ini. Lalu kemudian istri Hasan Basri bertanya, wahai suamiku, ketiga orang ini tadi butuh, satu mungkin dikasih modal, mungkin satu ditunjukkan tabib yang tepat, mungkin obat. Kenapa Anda cuma suruh istighfar saja? Kenapa enggak istighfar diikutin dengan yang lainnya? Dikasih modal, dikasih obat. Kata Hasan Basri, wahai istriku, tidakkah kau dengar kalau mereka sudah ikhtiar dan sekarang tinggal mereka terbuntu, tertutup di sebuah pintu yang mereka tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Maka saya mengingat firman Allah dalam surah Nuh. Surah Nuh ini surah nomor 71 ya.
Ayatnya ayat 10 sampai ayat 12. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya tentang istighfar. Surah Nuh, surah nomor 71, ayat 7, ayat 10 sampai ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah, minta taubatlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya Dia akan menurunkan untuk kalian dari langit midrara. Midrar kata para ulama tafsir bisa berarti hujan yang lebat, bisa berarti rezeki yang non-stop, terus dikasih sama Allah bertubi-tubi. Dan dengan istighfar Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian, dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian lebat, dan Allah akan suburkan juga seluruh sungai-sungai kalian. Jadi di sini manfaat daripada istighfar. Ada kisah yang lain teman-teman sekalian, kisah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah dari 4 mazhab tadi, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Mazhab yang keempat. Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau ulama besar hadis. Di akhir hidup beliau pernah terlintas di benaknya untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Kenapa ke sana nggak tahu. Pokoknya pengen ke sana gitu. Imam Ahmad pergi ke sana. Tiba di kota itu, tapi saya tidak temukan dalam riwayat ini kota apa yang dimaksud. Tiba di kota itu, Imam Ahmad tiba azan maghrib. Lihat masjid, ada satu masjid, masuk masjid itu sholat berjamaah. Orang nggak tahu dia, karena zaman dulu orang tidak ada foto, tidak tahu lihat bagaimana wajah siapa orang ini, nggak kenal. Habis sholat maghrib, Imam Ahmad duduk sedikit baca Al-Quran. Azan Isya dia ikut sholat. Selesai Isya, Imam Ahmad pergi ke pojok masjid, mau geletak tidur. Marbot masjidnya datang, dekatin. Wahai Syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab 3 artinya. Bisa hal dari 3. Bisa orang tua, Syekh. Bisa orang alim, bisa orang kaya. Gitu kan? Jadi tidak selamanya kalau antum dipanggil di Saudi Syekh dianggap orang alim gitu. Bisa saja orang tua gitu kan. Dipanggil, hai Syekh, orang tua maksudnya. Ngapain anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir, nggak kenal orang siapapun di kota ini. Besok pagi saya mau pergi, nggak ada tempat nginap, saya mau nginap di sini. Karena zaman dulu nggak ada penginapan kayak kita sekarang, banyak hotel segala gitu. Kata marbotnya nggak bisa, masjid nggak boleh tidur. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong keluar dari masjid. Orang ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad, kalau tahu mungkin diundang ke rumahnya. Tapi ini marbot, masya Allah, istiqamah nih gitu. Keluar dari masjid, ditutup pintu masjid sama dia. Imam Ahmad lihat orang yang sudah pergi, Imam Ahmad lihat ada teras masjid, tidur di teras masjid. Balik lagi marbotnya. Wahai Syekh, ngapain sini? Musafir, mau tidur, nggak ada tempat nginap. Nggak bisa Syekh. Teras pun nggak boleh, peraturan. Ini saya bilang tadi istiqamah luar biasa. Imam Ahmad bilang, saya didorong-dorong ke jalanan. Waktu saya lagi didorong ke jalanan, ternyata masjid bersebelahan dengan kios penjual roti. Ada satu orang penjual roti di sebelah masjid. Lalu dia mengatakan, Syekh, dipanggil Imam Ahmad, silakan ke tempat saya. Imam Ahmad pun datang. Dia bilang, saya punya rumah tidak jauh dari sini, ini kios saya, ada ruangan tempat tidur saya. Silakan anda pakai nginap, besok anda mau pulang silakan. Kata Imam Ahmad menceritakan tentang keadaan dia dengan penjual roti ini. Dia bilang, ada satu perilaku penjual roti ini yang unik. Imam Ahmad tertarik dengan itu. Dia bilang, setiap kali orang ini pecahin telur, ngambil terigu, ngambil garam, itu sambil astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus lisannya nggak pernah berhenti nih, astagfirullah wa atubu ilaih, kecuali Imam Ahmad bilang saya ajak ngomong atau dia bertanya pada saya. Kalau berhenti istighfar lagi, selalu begitu. Kata Imam Ahmad, saya bertanya, sudah berapa lama kau amalkan nih? Orang itu bilang, sudah lama, dari saya masih bujang. Kebetulan orang ini sudah tua seumur sama Imam Ahmad, sudah mendekati 60 tahun lebih gitu. Baik, dia bilang, sudah lama, dari saya masih bujang. Kata Imam Ahmad, ma thamaratu istighfarik, apa manfaatnya istighfarmu? Apa yang kau dapatkan dengan istighfar yang sebanyak ini? Kata dia, tidak ada apapun yang saya minta kepada Allah kecuali diijabah. Apa saja saya minta Allah kasih, tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Loh ya, kisah nyata. Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar, istighfarmu lah yang membuat saya datang ke kota ini, tidak tahu kenapa. Istighfarmu yang membuat marbot masjid mendorong-dorong saya keluar masjid. Istighfarmu yang mendatangkan saya ke tempat ini, tempat praktekmu, ke rumahmu. Karena saya adalah Ahmad bin Hanbal. Saya adalah Ahmad ibn Hanbal.
Bagaimana istighfar teman-teman sekalian mendatangkan rezeki yang luar biasa. Permintaan apapun didatangkan. Seorang alim ulama biasa didatangin, ini malah didatangkan sama Allah ke tempat orang ini karena istighfarnya. Dari memperbanyak istighfar manfaatnya sangat besar. Hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang mulazamah selalu istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Kata Imam Ahmad, ma thamaratu istighfarik, apa manfaatnya istighfarmu? Apa yang kau dapatkan dengan istighfar yang sebanyak ini? Kata dia, tidak ada apapun yang saya minta kepada Allah kecuali diijabah. Apa saja saya minta Allah kasih. Tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Lah ya, kisah nyata. Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar, istighfarmu lah yang membuat saya datang ke kota ini, tidak tahu kenapa. Istighfarmu yang membuat marbol masjid mendorong-dorong saya keluar masjid. Istighfarmu yang mendatangkan saya ke tempat ini, tempat praktekmu, ke rumahmu. Karena saya adalah Ahmad bin Hanbal. Saya adalah Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana istighfar teman-teman sekalian mendatangkan rezeki yang luar biasa. Permintaan apapun didatangkan. Seorang alim ulama biasa didatangin, ini malah didatangkan sama Allah ke tempat orang ini karena istighfarnya. Dari memperbanyak istighfar manfaatnya sangat besar. Hadis Bukhari kata Nabi SAW,